Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Selasa 8 Maret 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 55 ayat 10 sampai 11 dan bacaan Injil dari Injil suci menurut Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Saya ajak Anda hari ini merenungkan tema doa Bapa Kami, mengajar kita bagaimana berdoa dan mengampuni. Saudara dan saudariku, marilah sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan kita merenungkannya bersama-sama, mari kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah saya dan Anda percaya bahwa firman Tuhan, sabda Tuhan yang kita renungkan, kita dengarkan, kita baca setiap hari, memiliki kuasa untuk mengubah, mentransformasi, membawa perubahan dalam hidup kita? Nabi Yesaya mengatakan bahwa firman Tuhan itu seperti hujan dan salju yang mengairi bumi, yang membuat tanah yang tandus menjadi hidup dan subur. Kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk menembus hati kita yang kering dan tandus dan menjadikannya sumber kehidupan yang baru. Jika kita membiarkan firman Tuhan itu berakar dalam hati kita, itu akan mengubah kita menjadi serupa dengan Tuhan dan memberdayakan kita untuk berjalan di jalan kasih dan kekudusannya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan ingin firman-Nya, sabdanya membimbing dan membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan berdoa. Santo Ambrosius, seorang bapak gereja awal dan juga uskup dari kota Milan, pada saat itu dia menulis demikian,
bahwa alasan kita harus mencurahkan waktu untuk membaca kitab suci adalah untuk mendengar Kristus berbicara kepada kita. Dia katakan, apakah kamu tidak sibuk? Mengapa kamu tidak berbicara dengan Kristus? Dengan membaca kitab suci, kita mendengarkan Kristus. Demikian kata Santo Ambrosius. Benar, saya kira. Ketika kita membaca kitab suci, kita membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Kristus berbicara kepada kita. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita dapat mendekati Tuhan dengan penuh keyakinan. Mengapa? Karena Dia selalu menunggu dengan tangan yang terbuka lebar untuk menerima kita, putra dan putrinya yang hilang. Itulah sebabnya Yesus memberi murid-muridnya doa yang sempurna, doa yang berani memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa, doa Bapa kami. Doa ini mengajarkan kita bagaimana kita berdoa, bagaimana kita meminta kepada Tuhan hal-hal yang benar-benar kita butuhkan, hal-hal yang penting yang tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk sesuatu yang kekal. Kita dapat mendekati Allah Bapa kita dengan penuh keyakinan dan keberanian. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah membuka jalan ke surga bagi kita lewat kematian dan kebangkitannya. Dia buka kunci buat kita agar kita bisa mendekati Bapa kita yang ada di surga. Ketika kita meminta bantuan Tuhan, untungnya Dia tidak memberi apa yang pantas kita dapatkan. Tetapi sebaliknya, Tuhan menanggapi dengan kasih karunia. Dia tanggapi dengan belas kasihan, dengan cinta. Karena Dia mencintai kita. Dia maha baik, Dia maha pengampun terhadap kita. Dan Dia mengharapkan kita untuk memperlakukan sesama kita seperti halnya Dia memperlakukan kita dengan cara yang sama. Allah telah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita melalui karunia Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Dan cinta itu, cintanya seperti api yang memurnikan dan membakar semua prasangka, membakar semua kebencian, dendam, pembalasan dan kepahitan, sampai tidak ada yang tersisa selain kebaikan dan pengampunan terhadap mereka yang menyebabkan kita berduka atau terluka. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Santo Yohanes Cassian, seorang bapak gereja awal juga, dia hidup beberapa tahun bersama para biarawan di Bethlehem dan Mesir, dan kemudian dia membuat biara sendiri. Dia memberi komentar terhadap doa Bapa kami dan perlunya saling memaafkan dan mengampuni dari hati. Dia katakan demikian, dan apa yang dia katakan ini sangat perlu kita renungkan, pertimbangkan. Dia katakan rahmat Tuhan tidak dapat dijelaskan. Sementara Dia, Tuhan, menawarkan kita semua model doa. Dia mengajari kita cara hidup di mana kita bisa menyenangkannya di hadapannya. Tetapi itu belum semuanya. Dalam doa Bapa kami, Dia memberi kita metode yang mudah dan penuh belas kasihan. Dan doa ini memberi kita kemungkinan untuk mengurangi hukuman yang menggantung di atas kita dan memaksa Tuhan mengampuni kita. Apa yang bisa Dia lakukan di hadapan kemurahan hati ketika kita memintanya untuk memaafkan kita seperti kita telah mengampuni sesama kita? Jika kita setia dalam doa ini, masing-masing dari kita akan mendapat pengampunan atas kesalahan kita sendiri setelah kita mengampuni dosa orang yang telah bersalah terhadap kita.
Siapapun yang tidak mengampuni dari lubuk hati saudara atau saudari yang telah berbuat salah padanya, hanya akan memperoleh dari doa ini hukumannya sendiri daripada belas kasihan apapun. Satu komentar yang tajam yang memberikan gambaran kepada kita apa yang bisa kita pelajari dari doa Bapa kami dan apa yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita setiap hari. Saudara dan saudariku, apakah kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita berpikir mereka pantas diperlakukan? Ataukah apakah kita memperlakukan mereka seperti Tuhan sudah atau telah memperlakukan kita, dengan belas kasihan, dengan kasih yang luar biasa, dengan cinta, dengan pengampunan? Mari kita renungkan sepanjang hari ini. Dan sekarang kita berdoa, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Bapa di surga, Engkau telah memberikan kami pikiran untuk mengenal-Mu, keinginan untuk melayani-Mu, dan hati untuk mencintai-Mu. Beri kami hari ini rahmat dan kekuatan untuk merangkul kehendak suci-Mu dan mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran-Mu dan cinta, agar semua niat dan tindakan perbuatan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Bantu kami untuk bersikap baik dan mengampuni terhadap sesama kami seperti yang telah kami terima daripada-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha rencana kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.